Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham, mahasiswa Institut Agama Islam Tasikmalaya, kelas PAIB, semester 6 tingkat 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang membuat biografi dan pemikiran salah satu tokoh pembaharuan Islam yang ada di Eropa, salah satunya adalah di Turki. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah yaitu tentang seseorang yang memang mempunyai peran dalam memajukan pembaharuan Islam, yaitu di negara Turki. Namanya adalah Badiüzzaman Said Nursi, alias Said Nursi Badiüzzaman. Said Nursi adalah salah satu ulama intelektual yang ada di Turki, yang lahir pada tahun 1877 di Nus Bitlis, Kesultanan Utsmaniyah. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana, dan beliau lahir pada masa Turki Utsmaniyah itu masih berdiri. Namun pada usia muda, pada usia 20 tahunan, ia diberikan tantangan yang sangat hebat, yang sangat membuat beliau sangat tertantang gitu. Nah, beliau terkenal dengan gelar Badiüzzaman yang nama aslinya adalah Said Nursi. Namun oleh gurunya, yaitu Syekh Fatullah Effendi, ia diberi gelar Badiüzzaman yang berarti keajaiban zaman. Mengapa gurunya memberikan gelar Badiüzzaman pada Said Nursi ini? Karena Said Nursi ini terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat, hafalannya yang sangat langsung sekali hafal. Kalau bisa dikatakan, yaitu Imam Syafi'i di masa tersebut gitu, yang mana hafalannya itu sangat kuat. Ketika ia membaca, ia langsung hafal dengan apa yang dibacanya. Ketika ia belajar, ia langsung mengerti apa yang dipelajarinya. Sehingga gurunya, yaitu Syekh Fatullah Effendi, memberikan gelar tersebut karena memang kagum dengan hafalannya yang sangat kuat tersebut. Di masa mudanya Said Nursi ia dihabiskan dengan belajar ilmu agama, belajar pengetahuan Islam kepada ulama-ulama yang ada pada masa itu. Jadi ia dihabiskan dengan belajar, memahami ilmu pengetahuan, dan belajar kepada guru-guru atau ulama-ulama yang ada pada masa itu. Nah, ketika ia mulai terjun ke masyarakat, Syekh Said Nursi ditantang dengan suatu tantangan yang berat, tantangan yang cukup membingungkan. Karena pada masa mudanya Badiüzzaman Said Nursi, pada tahun tersebut kerajaan Turki Utsmani itu turun, alias digugurkan oleh pemerintah pada masa itu, yaitu Kemal Atatürk.
yang mana seperti apa yang telah kita ketahui, Kemal Atatürk ini adalah salah satu tokoh radikalisme, tokoh apa? Kalau yang saya baca itu tokoh sekularisme radikal gitu. Nah, yang mana pada zaman tersebut, pada masa kehancuran Turki Utsmani dan kenaikan salah satu tokoh yaitu Kemal Atatürk, Islam itu sangat dikucilkan dan simbol-simbol agama Islam pada masa itu dihapuskan, dipaksa harus dihapuskan. Salah satunya adalah belajar tentang keagamaan, madrasah, simbol-simbol keagamaan Islam seperti adzan, seperti kalau bisa dikatakan madrasah itu pesantren kalau di Indonesia, dan pendidikan dan segala sesuatu yang berbau-bau agamis yaitu tentang keagamaan Islam itu dihapuskan, sehingga Said Nursi melakukan perlawanan terhadap Kemal Atatürk. Namun perlawanan dari Bediüzzaman Said Nursi ini tidak dengan kekerasan, karena beliau itu sangat menolak keras terhadap dakwah atau perlawanan terhadap pemerintah itu dengan kekerasan. Ia melawannya dengan menyebarkan pengetahuan, mengajarkan masyarakat pada masa itu mengenalkan Islam, melakukan pembaharuan Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang membuat Kemal Atatürk ini sangat marah gitu terhadap Bediüzzaman Said Nursi, sehingga pada masa itu ia dipenjarakan karena pengaruhnya yang besar terhadap pembaharuan Islam. Nah, salah satu tantangan yang beliau hadapi ketika pada masa itu adalah menghadapi kejatuhan Khalifah Utsmani, seperti apa yang telah kita jelaskan tadi, melawan invasi Rusia pada Perang Dunia ke-1. Jadi yang ketiga menghadapi kebijakan sekularisme, yang keempat menghadapi tekanan politik, berbagai tekanan, berbagai masalah beliau hadapi dengan ikhlas, beliau hadapi dengan tanpa putus asa gitu. Nah, salah satu pemikiran pembaharuan Islam yang dicetuskan oleh Bediüzzaman Said Nursi adalah, yang pertama adalah pengetahuan iman itu melalui ilmu pengetahuan. Jadi beliau menekankan bahwasanya iman itu bisa dikuatkan dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya dengan praktek ibadah spiritual saja, tetapi ia menegaskan bahwasanya dalam ilmu pengetahuan itu terdapat sesuatu yang bisa menguatkan iman terhadap seorang muslim, sehingga pada masa itu beliau memerintah kepada setiap madrasah yang ada pada masa itu untuk mengerjakan ilmu pengetahuan. Jadi mengajarkan ilmu agama dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya pengetahuan agama saja gitu kalau belajar di madrasah. Begitupun beliau memerintah kepada sekolah-sekolah sekuler untuk mengajarkan ilmu agama, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan saja. Jadi beliau menekankan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan terhadap penguatan iman seorang muslim. Yang kedua adalah, salah satu pemikirannya adalah perlawanan terhadap sekularisme radikal. Nah, pada masa itu beliau melakukan perlawanan terhadap sekularisme radikal yang dicetuskan oleh Kemal Atatürk, yang dimana ia melakukan perlawanan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan dakwah secara mauidhah hasanah, secara baik-baik,
yang mana ia melakukan dakwah Islam, pemikiran Islam melalui mengajar ke madrasah dan menyebarkan terhadap surat-surat Quran lah kalau bisa disebutnya pada masa itu, akan pentingnya pengetahuan Islam pada masa itu. Yang ketiga, pemikiran pembaharuan Islam yang dituliskan oleh Baiduzaman Said Nursi adalah beliau menegaskan bahwasanya pentingnya dakwah tanpa kekerasan, alias menyebarkan agama, menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan agama Islam itu bukan dengan kekerasan. Yang mana beliau mencetuskan ini bukan sekedar dengan pemikirannya, kan, tapi beliau itu melihat gitu terhadap sumber-sumber agama Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tidak ada pemaksaan dalam Islam, tidak ada pemaksaan seseorang untuk melakukan ibadah ataupun memasuki agama Islam, yang mana Islam menekankan bahwasanya dakwah itu harus secara baik-baik, harus secara mau'idoh hasanah, yang mana banyak sekali itu di zaman sekarang dakwah itu dibarengi dengan kekerasan, dakwah itu dibarengi dengan perlawanan, dakwah itu dibarengi dengan pertumpahan darah, sehingga menyebabkan hakikatnya Islam itu bukan menjadi rahmatan lil alamin, akan tetapi Islam itu malah menjadi agama yang menjadi pertumpahan darah semata. Jadi begitu. Yang ketiga tadi, jadi Said Baiduzaman Said Nursi menegaskan bahwasanya dakwah itu bukan dengan kekerasan. Ia sangat melawan terhadap pemikiran tersebut. Yang keempat, pemikiran-pemikiran yang dicetuskan, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Said Baiduzaman Said Nursi itu dicantumkan dalam sebuah kitabnya, yaitu Risalah An-Nur. Risalah An-Nur ini terdapat beberapa jilid, saya lupa lagi. Yang mana dalam Risalah An-Nur ini sebuah kitab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, yang mana pemikiran-pemikiran beliau itu dicantumkan dalam Risalah An-Nur, yang berarti Risalah An-Nur itu kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti dengan surat-surat cahaya. Akan tetapi dalam Risalah An-Nur ini bukan hanya terdapat tafsir Al-Quran saja. Beliau mencantumkan salah satunya adalah rasionalisme, pemikiran secara rasional, secara logika dalam tafsir ini. Yang kedua, beliau mencantumkan pembahasan tentang sains modern, yang betapa pentingnya gitu sains modern dalam keagamaan. Yang ketiga, dalam Risalah An-Nur ini terdapat filosofi hati. Jadi dalam dalam kitab Risalah An-Nur ini, Said Nursi bukan hanya mencantumkan tentang tafsir Al-Quran saja, akan tetapi dengan pemikiran yang intelektual ia mencantumkan sains modern dan pemikiran rasionalisme, yang membuat kitab ini salah satu karya yang fenomenal pada masa itu. Yang kelima, salah satu pemikiran pembaharuan Islam yang dicetuskan oleh Baiduzaman Said Nursi adalah beliau menegaskan secara keras bahwasanya zaman ini butuh iman, bukan butuh pedang. Yang mana pada masa itu, pada masa beliau terjadinya Perang Dunia Pertama
Perang Dunia Kedua, yang mana Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu berkecamuk di wilayah-wilayah Eropa, salah satunya di negaranya yaitu Turki. Sehingga beliau prihatin melihat zaman tersebut itu malah diisi dengan kekerasan, malah diisi dengan pertumpahan darah, malah diisi dengan peperangan yang menyebabkan beribu-ribu orang kehilangan nyawa. Nah, beliau menegaskan bahwasanya zaman ini kita itu butuh iman, Islam itu butuh iman, bukan butuh pedang, bukan butuh perang, bukan butuh pertumpahan darah yang menyebabkan masyarakat pada masa itu kehilangan nyawa. Kan tapi zaman ini butuh iman, sehingga beliau itu menguatkan iman kepada masyarakat pada masa itu dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan pemikirannya, dengan dakwah secara mengajar seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah begitu. Jadi kesimpulannya, Said Baiduz Zaman Said Nursi ini adalah tokoh yang saya kagumi karena beliau itu melakukan dakwah itu bukan dengan kekerasan, akan tetapi dakwah secara baik-baik. Beliau berjuang dengan hebat menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam pada masa yang sulit, alias pada masa yang tidak aman, yang mana pada masa itu terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan salah satunya runtuhnya Turki Utsmani yang diisi dengan tokoh yang begitu jahat, tokoh diktator yaitu Kemal Atatürk. Sehingga saya kagum dengan perjuangan beliau ini, karena beliau bisa menyebarkan Islam dengan secara universal pada masa-masa sulit. Kalau pemikirannya itu tentang biografinya itu, ada salah satu penulis di Indonesia yang menuliskan pemikiran dan biografinya Said Baiduz Zaman Said Nursi itu dalam buku Baiduz Zaman yang ditulis oleh penulis, yaitu namanya Habibur Rahman Al-Siraji, itu ada dalam bukunya. Jadi gitu kesimpulannya, Baiduz Zaman Said Nursi adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam yang mana beliau patut dijadikan pahlawan sebagai tokoh yang memajukan agama Islam. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.